Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mahfaz Ghazali dan saya dari Teknoka University. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang game design dokumen, yang dimana itu adalah kelompok saya yang tadinya dimaterikan, tapi di sini ada tugas untuk membuat tugas video. Di sini saya akan menjelaskan tentang game design dokumen. Untuk pertama-tama, ada definisi apa itu game design dokumen. Game design dokumen secara definisi ialah dokumen komprehensif yang berfungsi sebagai panduan dan referensi bagi tim pengembang dalam proses pembuatan game. GDD mencakup semua aspek penting dari desain game, termasuk konsep, gameplay, karakter, alur cerita, visual, audio, dan aspek teknis lainnya. Dokumen ini bertujuan untuk menyatukan visi dan ide dari berbagai anggota tim seperti desainer, programmer, dan artis, sehingga semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang arah pengembangan game. Selanjutnya ialah elemen utama dari GDD. Adapun beberapa hal-hal penting dalam GDD, yaitu ialah konsep permainan, yang dimana menjelaskan konsep dasar dari permainan yang sedang dikembangkan. Saat ini bertujuan untuk memberikan audiens pemahaman yang jelas tentang ide dan visi di balik permainan, serta elemen kunci yang membentuk dasar desain permainan. Elemennya ialah deskripsi umum tentang game, genre gamenya, dan target audiens yang ingin dipasarkannya. Selanjutnya ialah gameplay. Ada tujuan dari gameplay ini ialah menjelaskan mekanisme dan sistem permainan yang menjadi inti dari pengalaman bermain game. Ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada audiens tentang bagaimana pemain berinteraksi dengan game, fitur permainan yang menarik, dan bagaimana elemen-elemen ini berkontribusi pada pengalaman bermain secara keseluruhan. Elemennya ialah mekanika dari permainannya, kontrol dan interaksi permainan. Selanjutnya ialah alur cerita. Menyajikan alur cerita dan tujuan naratif dari permainan yang sedang dikembangkan. Ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada audiens tentang latar belakang cerita, karakter, dan konflik yang membentuk pengalaman bermain, serta bagaimana narasi dapat memengaruhi permainan. Elemen dari alur cerita ialah ringkasan plot, latar, karakter utama, serta konflik. Next, ialah karakter. Ialah dengan tujuan ini menjelaskan elemen visual dan audio yang akan digunakan dari dalam permainan untuk menciptakan suasana dan pengalaman yang mendalam. Ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada audiens tentang bagaimana desain, visual, dan audio berkontribusi pada estetika dan pengalaman bermain secara keseluruhan. Elemennya ialah detail karakter utama dan pendukung, desain visual, dan terakhir ialah kemampuan karakter. Selanjutnya ialah desain level. Tujuannya ialah menyajikan detail teknis terkait pengembangan game, termasuk platform yang akan digunakan, spesifikasi, perangkat keras, dan teknologi yang akan diterapkan. Slide ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada audiens tentang aspek teknis yang mendukung pengembangan dan kinerja game. Elemennya ialah rancangan level dan tantangan, serta peta dan progresi permainan. Next ialah sistem dan mekanik permainan. Tujuannya ialah menjelaskan sistem dan mekanisme permainan yang menjadi inti pengalaman bermain. Selain ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada audiens tentang cara pemain berinteraksi dengan permainan dan fitur-fitur yang membuat permainan menjadi lebih menarik. Elemennya ialah mekanik inti dalam game, contoh, sistem poin, inventaris, dan lain-lain. Selanjutnya ialah aspek visual dan artistik. Tujuannya ialah menjelaskan elemen visual dan artistik yang akan diterapkan dalam permainan untuk menciptakan suasana yang unik dan mendalam. Elemennya ialah art style yang digunakan, dan setelah itu ialah desain UI UX. Next ialah aset visual, dengan tujuannya ialah menjelaskan berbagai aset visual yang dibutuhkan dalam pengembangan game, termasuk karakter, lingkungan, objek, dan elemen UI. Selanjutnya ialah teknologi dan platform, dengan tujuan menyajikan informasi mengenai teknologi dan platform yang akan digunakan dalam pengembangan game. Selanjutnya adalah audio, menjelaskan tentang peran audio dalam permainan, termasuk musik, efek suara, dan dialog. Selanjutnya ialah tim dan tanggung jawab.
Dengan tujuan ini ialah struktur tim pengembangan game dan bagaimana tugas-tugas utama didistribusikan di antara anggota tim. Bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada audiens tentang peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim, serta bagaimana kolaborasi dilakukan untuk mewujudkan visi game. Next ialah peta jalan dan garis waktu. Kesimpulan yang bisa didapat dari game design dokumen adalah fondasi penting dalam proses pengembangan game. GDD memberikan panduan mendetail yang mencakup seluruh aspek desain game, mulai dari konsep awal hingga mekanisme gameplay, visual, audio, dan spesifikasi teknis. Dengan adanya GDD, seluruh tim pengembangan memiliki pemahaman yang konsisten tentang visi dan tujuan game, memastikan bahwa semua elemen yang dikerjakan oleh berbagai departemen tetap selaras. Tanpa GDD yang jelas dan terorganisir, pengembangan game bisa kehilangan arah, mengalami komunikasi yang buruk, atau bahkan menghasilkan produk akhir yang tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, GDD berfungsi sebagai alat koordinasi yang krusial, memfasilitasi kolaboratif yang efektif, dan membantu mengatasi masalah yang mungkin muncul selama pengembangan. GDD juga membantu dalam perencanaan jangka panjang dan pengambilan keputusan penting, menjadikan proses pengembangan lebih efisien, terstruktur, dan berfokus pada kualitas akhir permainan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. See ya in the next video. Bye-bye. Terima kasih semuanya.